Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank secondary dan bank-bank daerah. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 615 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, kalau dilihat dari stock bit bandar detektor itu memang ada distribusi. Jadi sahamnya nggak kemana-mana ya, karena memang 2 minggu ke belakang, minggu kemarin dan minggu ini saham finance pada tertekan ya, naik sedikit habis itu diguyur, nggak kuat naik ya, dan ya flow-nya masih ke grupnya Barito yang lebih fenomenal ya, luar biasa naiknya seminggu itu ada yang 50%, ada yang 60%. BRPT aja seminggu ini naiknya 50% lebih kan. Seperti itu ya. Jadi kondisi seperti ini kalau menurut saya ya sabar-sabar aja lah yang pegang BJTM ya. Sambil menunggu mau bagi dividen tahun depan harusnya sih oke harga sekarang ya. Supportnya masih sama 600, resistannya 630. Bagusnya dia sudah membentuk swing low, cuman nggak mampu naik. Minggu ini dia membentuk lagi lower high dan lower low. Sebelumnya minggu kemarin tuh sudah higher low, higher high kan. Nih, walaupun mini atau minor, tapi karena minggu ini membentuk lagi lower low ya kurang oke lah ya. Tapi sabar aja kalau Bapak Ibu pegang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, oh koreksi wajar. Karena sudah 3 minggu candlenya 3 watt soldier dan ada buangan ya wajar, karena yang beli mungkin di 600, 605 mau jualan di 630 dapat 2%, 1,5% mungkin 3% jualan ya. Tapi memang seperti itulah ya, namanya market ya, pasti ada jual beli dan pasti ada koreksinya. Tapi kenapa saham-saham Pak Prayogo kok naik terus ya? Brand, BRPT itu 2-3 hari aja bisa candlenya kayak lilin ya. Itu sudah irasional ya. Itu di luar nalar, tapi ya tetap nanti ada balasannya. Bagi Bapak Ibu yang nggak punya sahamnya Pak Prayogo ya jangan dulu, kecuali Bapak Ibu yang berani pakai stop loss, punya sistem trading ya. Kalau bingung ya belajar dengan Borneo Trader di kelas scalping. Bisa. Kalau yang cuman mau beli dan berharap profit, nggak tahu seperti apa emitennya, ya jangan. Ada bubble-nya, pasti ada dibantainya nanti turun ya. Nggak mungkin dia terus naik. Tapi kita nggak tahu sampai kapan ya dinaikkan, tapi nanti ada balasannya. Perlu hati-hati ya. Seperti itu ya. Untuk BJTM ini sama seperti bank besar, Big Bank juga nggak mampu kemana-mana seminggu ini ya. Tertekan terus. Jadi ya wait and see dulu lah untuk BJTM. Yang sabar, kumpul-kumpulin aja dulu sampai bagi dividen tahun depan. Bisa aja ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, seminggu ini juga terlihat asing net buy, cuman sehari net sell tanggal 5 kan. Kalau di broker semuanya BJBR ada akumulasi, tapi likuiditasnya tipis, pembeliannya ya sepi, kering ya, nggak ada likuiditas. Langsung saja ke teknikalnya, ada big akumulasi ya dari YPPDXL, tapi ya 280 juta, 245 juta dan masih di bawah. Kalau menurut saya ya ada peluang sih kalau ISG didorong naik lagi, kemungkinan yang dorong bisa jadi saham-sahamnya Big Bank atau old big cap ya, big cap lama seperti TLKM mungkin akan narik lagi, Excel, ICE, Cepin dari sektor poultry atau semen-semenan, basic industri atau consumer good yang besok lagi naik ya. Pokoknya kalau sudah selesai grupnya Pak Prayogo ya, brand Tepia, BRPT, Cuan, Getsco di sektor CPO-nya ya, nanti baru mungkin old big bank yang bergerak ya. Semoga jadi pendorong. Memang ISG di 7.200, tapi ya itu nggak rasional ya pergerakannya. Jadi kondisi seperti ini ya sabar-sabar juga untuk BJBR.
Tunggu dia, semoga ya minggu depan bisa tutup di atas 1150, baru ada sinyal dia bisa nge-swing atas sampai 1200 1220. Yang penting tutup, jangan ngekor lagi. Kalau cuman lewat habis itu turun lagi ya berarti sellernya nggak nyuruh kan. Ya udah, jangan dulu. Gitu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, dia membentuk lower high, dia membentuk higher low walaupun nggak membentuk higher high. Mestinya sih rebound ya minggu depan ya, semoga lah bisa tutup di atas 1150 baru sinyal dia ke 1220. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Breeze yang ditutup di harga 1685 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, tapi seminggu ini dan bahkan minggu-minggu kemarin itu asing terus net buy. Kalau dibongkar semuanya Breeze diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Breeze bagus ya. Dia ada akumulasi dan ya, ini gambarannya kalau menurut saya dia di web 3. Web 3 1800 harusnya disentuh ya, walaupun mungkin nggak tembus tapi ya sentuh. Cuman kalau beli harga sekarang boleh nggak sih ya, tergantung Bapak Ibu lah. 1600 nggak perlu lagi dipakai, pakai aja EMA 200 nya itu. Kalau dia gagal bertahan di atas EMA 200 nya ya udah gagal aja nih. Dia sudah breakout dari trendline downtrendnya nih. Dia retest dan mantul. Nah ini bisa dipakai, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu pakai angka genap. Pokoknya agak ya bisa lah angka genap ini dipakai masih ya 1620 tuh. Cuman terlalu dalam udah cut loss sekarang. Kalau Bapak Ibu mau cut loss, oh enggak lah 5% aja, 6% lah ya. Dengan reward ke 1800 9%. 3% ya ideal aja lah masih kalau berminat ya untuk Breeze. Tapi kondisi seperti ini ya tergantung Bapak Ibu seperti apa. Memang dia tuh naik-naik tipis aja setiap hari, nggak kencang ya, biasa aja. Memang karakternya seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, jarang-jarang memang dia membentuk candle naik, paling spike volume tuh 1-2 candle aja, habis itu turun terus naik-naik tipis. Nih karakternya memang seperti itu ya, naik-naik tipis. Jadi ya arahnya menurut saya minggu depan tetap masih akan mencoba rebound ya, tapi tetap perlu hati-hati kalau tiba-tiba minggu depan dia turun di bawah 1630 atau 1600. Itu hati-hati tuh. Kalau dilihat data time weekly-nya 3 minggu volumenya besar ya. Terbesarnya tuh volume minggu ini dan MACD-nya sudah golden cross. Tapi sayangnya candlenya hammer terbalik ya. Tapi ya itu, kalau menurut saya ini adalah pola pattern black atau swing low-nya atau web 2 dan dia arah web 3 nih ya. Untuk Breeze masih oke, Breeze di atas 1600. Di bawah itu ya pertimbangkan stop loss kalau yang baru beli, atau yang sudah profit mungkin 5% beli dari bawah atau 4% ya sisakan setengah lah profitnya. Berapa setengahnya itu ya, dari 5% misalnya 2,5%, ya udah pasang aja auto stop loss di harga profit 2,5%, 2% ataupun 3% ya, seperti itu. Untuk Breeze masih oke, harusnya Breeze-nya minggu depan ya semoga aja bertahan dan melanjut rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di 292 terkoreksi 2,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Agro ada masih distribusi. Terlihat Agro distribusi 292. Takutnya dia membentuk swing low-nya lebih rendah. Supportnya kejauhan sih pakai 272 nih. Kalau menurut saya di 280 nih udah jadi support nih. Ini base-nya ya. Base-nya dulu. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih. Saya gambar seperti. Nah ini area base sebelum dia jebol melorot. Ya 280 dijaga, pas itu dia turun sampai 210. Ini jadi seperti ini bisa. Area base-nya. Jadi yang pastinya nggak boleh turun di bawah 280 lagi. Untuk Agro. Ya saya coba incar nanti di bawah ya. Siapa tahu dikasih. Dan terlihat memang Agro itu ada candle 3 black crow, tapi apakah mampu rebound? Lihat Senin aja ya. Senin kalau tembus 300 lagi ya cukup bagus ya. Level psikologis 300 angka genap. Tembus bagus untuk Agro. Seperti itu untuk Agro. Kalau Agro nih rebound ya masih sama gambarannya, dia akan mengarah ke 330 sampai 350 EMA 200. Kalau menurut saya dia ini lagi membentuk area base-nya dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Karena Bapak Ibu perhatikan saat dia membentuk candle merah selalu volumenya kecil. Berarti nggak serius turun.
Tapi tetap aja jangan terlalu percaya dengan volume, walaupun kecil-kecil volumenya tapi arahnya turun terus, itu bisa terjadi juga. Ya, itu gunanya support untuk minimalisir resiko. Kalau dia misalnya jebol 280, ya saya akan stop loss dulu. Walaupun dia turun-turun dengan volume kecil. Ya kan kadang bisa aja tuh volume kecil tapi turun terus. Tuh kan banyak yang bilang ya volume itu nggak bisa bohong. Kalau turunnya kecil ya bisa aja besok mantul. Jangan seperti itu juga percayanya ya. Kalau dia terus turun jebol support, jual dulu biarpun volume kecil. Kalau dia naik dengan volume kecil tapi kalau terus naik ya ikut seperti itu ya. Untuk agro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 81 terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBKP diakumulasi. BBKP belum kemana-mana nih. Tapi ya mestinya jangan turun di bawah nih. Pakai aja 77 tuh. Level psikologisnya. 76 tik langsung satu tik aja turun, jual aja tuh. Gak usah peduli lagi ya. Untuk BBKP saya punya BBKP tapi ya saya sudah jual cuman profit satu tik aja ya. Kelamaan. Saya pernah beli nih di bawah, naik, jual, terus turun lagi. Saya coba beli 80 terus jual di 81. Gak lama karena ya kayaknya lama naiknya ya. Jadi mending saya jual dulu aja. Cari saham yang lain yang lebih berpotensi. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit memang masih oke ya untuk berpik. Dan juga ini saya punya info bagi Bapak Ibu yang mau coba trading bareng Borneo Trader, punya akun Stockbit, tinggal Bapak Ibu top up dan gunakan kode komunitas R14778. Ya saya tulis di kolom komentar atau link di deskripsi. Bapak Ibu bisa join dan nanti bisa screenshot dan infokan ke IG Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Screenshotnya diinfokan situ dengan saldo minimal 10 juta. Nanti Bapak Ibu setiap hari bisa trading bersama Borneo Trader. Yuk, dan itu gratis. Nah, ini yang Bapak Ibu tanya ya, kok grupnya selalu berbayar? Nah, ini saya kasih gratis bagi Bapak Ibu yang punya akun Stockbit ya. Nanti saya buatkan grup Stockbit dan Borneo Trader ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu yang transaksinya sudah di atas 250 juta per bulan, kalau saya dapat info dari pihak Stockbit, nanti saya naikkan lagi ke advance untuk Bapak Ibu bisa belajar scalping ya. Jadi bisa swing, bisa belajar scalping. Kalau memang ada waktu kan bisa coba-coba scalping ya. Siapa tahu memang cocok dan Bapak Ibu berminat dan bisa menghasilkan kan. Ya kenapa enggak? Seperti itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya akun Stockbit atau yang baru mau buka Stockbit dengan deposit pertama 10 juta, Bapak Ibu langsung aja join di komunitas eksternal Borneo Trader bersama Stockbit ya, di kode komunitas R14778. Seperti itu ya. Jadi yuk langsung join. Jadi seperti itu ya. Untuk BBKP yang sabar boleh, tapi stop loss langsung pasang stop loss aja di 7675 itulah ya. Kalau momentumnya minggu depan tembus 88-nya ya menarik. Kalau bisa tutup ya, tutup harus. Paling enggak ya bisa ke 100, dari 88 ke 100 kan lumayan, 12 poin lagi. Bisa berapa tuh? 15% dapat. Tapi ini disclaimer, seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 55, terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat data asing nggak ada jual beli. Kalau di broker sebenarnya PNBS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PNBS ya ini belum saatnya ya, naik sebentar turun lagi ya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap nekat dan ini kayaknya harus naik, apalagi ada akumulasi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya dead cross, nggak masalah lah. MACD itu kan lagging. Nah, kalau Bapak Ibu mau cut loss di 5352 silahkan beli. Targetnya kemana? 60 minimalnya tuh, dapat 9 apa 8%. Kalau lumayan, cut lossnya sekitar kalau 52 tuh 3%, 6% ya, segitulah ya. Ini kalau neckline double bottomnya tuh di 68 ya. Semoga bisa jalan lah 1-2 minggu ke depan ya. Kita lihat untuk PNBS. Kalau PNBS belum menarik menurut saya, di bawah ya, masih di dekat 50 juga
Jadi skip aja lah untuk PNBS. Langsung saja ke selanjutnya ada PNLF. Nah ini kalau Bapak Ibu mau cukup menarik yang menguat 1,48% ke harga 274. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNLF itu ada akumulasi. Menarik untuk PNLF. Langsung saja ke tarikannya PNLF. Nah ini PNLF juga menarik ya. Kalau menurut saya peluang besar sih tetap rebound minggu depan. Tembus 280-nya siap-siap 300 sampai 310. Ya, peluang besar nggak? Iya. Ini potensi besar swing low. Ya, di 270 itu swing low minggu ini. Karena dia masih uptrend minornya. Walaupun di dalam view jangka lebih panjang dari Oktober itu masih konsol. Tapi low-nya terus naik. Tinggal momentum tarikan nih. Ya, tembus 280 siap-siap 300 minimal. Ya dapat 6% lumayan. Kalau beli harga sekarang curi start dulu silahkan. Atur bagaimana strateginya, mau stop loss kalau dia gagal bertahan di atas trend line uptrendnya atau di bawah 250 bar cut loss, ya silahkan, nggak ada yang salah ya. Tapi ya indikasinya sih lemah. Kalau dia besok malah koreksi Senin ya, apalagi jebol 270 ya udah tanda-tanda lemah. Kalau mau bagus ya langsung rebound walaupun terlihat ada small distribusi, tapi yang lainnya juga akumulasi ya. Kalau dilihat dari time frame mingguan bagus walaupun belum nggak terlalu kuat tapi meningkat. Konsolidasi 4 minggu kan ya, belum besar sih minggu depan tembus ya, semoga tembus 280 bagus untuk PNLF. Seperti itu PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PNBN yang ditutup di harga 1130 menguat 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNBN diakumulasi. Langsung saja ketarikannya PNBN bagus di atas 1100 aman. Pokoknya Bapak Ibu ingat aja 1-2 minggu ke depan 1100 tuh kalau dia gagal stop loss dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih lama menunggu dan mau jual pas profit, siap average down, tinggal tonton video komunitas Borneo Trader YouTube ya. Bagaimana cara average down-nya itu, pilih gabung, pilih Pro Trader. Catat di situ caranya. Itu khusus berlaku untuk saham-saham berfundamental bagus. Itu sudah saya gunakan dari dulu ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau boleh. Dan terlihat juga ada big akumulasi di PNBN hari Jumat atau 8 Desember. Ini bisa jadi swing low-nya juga. Dan siap-siap tembus 1150, 1180 atau 1200. Area base ini aja lah 1150 lah sampai 1170 itu tembus ya. 1200 itu ya bagus. Supportnya 1100 pakai aja itu. Untuk PNBN ya, menarik nggak untuk PNBN? Ya cukup menarik. Grupnya Panin. Semoga momentumnya memang minggu depan sudah mulai jalan lagi ya. Seperti itu PNBN. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Pendin yang ditutup di harga 985, terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Pendin di distribusi, likuiditasnya tipis, jangan dulu oleh Pendin ya. Langsung saja ke teknikalnya, Pendin belum tembus 1000, belum menarik. Tunggu aja tiba-tiba ada volume buying power, dia tembus 1000 dengan volume baru Bapak Ibu menurut saya buy on breakout. Tapi kalau nekat beli harga sekarang 960 950 itu support. Kalau dia tutup di bawah itu ya jual dulu aja. Seperti itu Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Chelvin yang ditutup di harga 525 menguat 2,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar sahamnya Chelvin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Chelvin bagus. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan dia itu ada membentuk bearish penan tapi akhirnya di break dengan volume ya lumayan. Dan sekarang supportnya tetap sandarannya itu 500. Itu support kuat yang mestinya dijaga 1-2 minggu ke depan bahkan sampai akhir Desember ya, dengan resisten yang arah ditujunya itu 600 sampai 620. Kalau saya tarik ke atas ini aja ini arahnya ya. Dan ya titik aman pertamanya itu tembus 540. Tembus 540 siap-siap ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan volumenya besar dan ada big distribusi. Tapi Bapak Ibu perhatikan juga yang jualan itu DH tapi yang nampung BB. Bisa jadi ini cuman pancingan aja kan distribusinya, tapi ya memang akan ditarik naik ya. Yang penting kelihatan dari chartnya ini bagus kan, terus membentuk candle hijau dengan volume besar. Saat candle merah volumenya kecil ya, sinyal bagus. Dengan catatan juga belinya ya jangan di tengah-tengah, belinya ya bisa di 500 ini. Kalau di Borneo Trader terus waktu itu saya suruh cicil-cicil nih. Dari waktu dia candle merah ini nih, saya sudah suruh cicil-cicil di 515 sampai 500.
dan sudah sampai TP. Waktu itu saya jual dan saya beli lagi di 500 dan sekarang udah profit lagi di 2 kali entry, udah profit kan. Kalaupun harus stop loss nanti ya nggak dalam juga misalnya ya, tapi yang mestinya saya jual karena sudah profit 5%, ya saya pasang auto stop loss profit di 2%. Jadi kalau dia koreksi saya TP dulu gitu ya. Jadi tetap aman untuk Cepin kalau menurut saya masih oke. Arahnya potensi ke atas, tapi kalau dia masih konsolidasi ya saya jual beli dulu di area ini. Di area 500 sampai 540 resistannya. Itu menarik masih untuk Cepin. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di 250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BNI ada akumulasi. Tapi Bapak Ibu juga perhatikan likuiditasnya. Ya lumayan lah di 1000-an lot. Tapi ini fake bid, fake offer ya. Nih transaksinya kecil. Ya belum terlihat yang cukup signifikan. Kita lihat volumenya seperti apa. Langsung saja ke teknikal. Wah, dia bagus membentuk high low, tapi minggu ini dia membentuk lower low, lower high. Tapi ya itu bisa jadi pola pattern break. Kondisi sepertinya aman. Pokoknya di atas 240 aman. Boleh beli nggak? Ini kan harga pucuk nih di resisten. Ya kalau Bapak Ibu mau nunggu bawah silahkan dekat-dekat 240 atau langsung beli juga silahkan. Dengan stop lossnya sudah bisa ideal lah. 5% dengan condong lebih ke atas arahnya ya. Targetnya 280 per sini. Kalau dia kembali breakout 2, ini naikin aja nih. Ya, kebetulan sudah naik ya, pakai aja. Kalau 60 tembus minggu depan siap-siap uptrend mengakhiri masa konsolidasinya juga untuk BNI. Seperti itu. BNI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.